Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eli Antani dari Sekolah Penggerak SMP Negeri 41 Atap Karangjamu, CKP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dengan fasilitator beliau Bapak Supratman SPD dan pengajar praktik beliau Bapak Priyo Patmono SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal biasanya untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yakni sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi minimal untuk seorang guru adalah di posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer adalah guru berbuat dialog dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada dialog segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar modul dari budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yakni nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, pembuatan keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol. Seluruh konsep inti tersebut harus selalu ditanamkan dalam diri, diimplementasikan kepada murid, dan diimbaskan kepada Bapak dan Ibu guru, baik di sekolah maupun di MGMP mata pelajaran. Hal yang menarik bagi saya adalah, dan di luar dugaan, saat saya mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, setelah saya menyelesaikan beberapa kasus atau konseling dengan murid saya, baru menemukan fakta bahwa murid-murid saya yang bermasalah tersebut dikarenakan adalah karena salah satu atau 2 kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Mereka melanggar aturan, melakukan kegiatan buruk yang bertentangan dengan nilai kebajikan, adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dan tidak tahu cara menyampaikannya. Menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika tidak terpenuhi, maka akan muncul emosi negatif, baik sedih, marah, maupun kecewa. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Seharusnya posisi saya sebagai manajer dengan cara menangani kasus atau masalah murid dengan menggunakan dialog segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami adalah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan universal, menerapkan segitiga restitusi secara konsisten dalam menyelesaikan kasus atau masalah pada murid dengan posisi kontrol sebagai manajer, dan senantiasa menganalisis kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi. Perasaan saya sangat senang dan sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi dari guru, penghukum menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Perasaan saya saat itu, saya diikuti perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Hal ini tidak menimbulkan motivasi intrinsik, tetapi ekstrinsik, terbukti dengan murid yang selalu melanggar aturan yang sama. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan termotivasi. Saya mulai menyadari pentingnya membangun motivasi internal dari murid agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Perbedaannya adalah mulai tumbuh motivasi internal dari murid dan minimnya hukuman di sekolah membuat lingkungan belajar menjadi kondusif, aman, dan nyaman. Saya pernah, tetapi hanya dalam satu sisi, yakni menanyakan keyakinan. Karena dahulu masih dalam bentuk tata tertib, jadi saya selalu menekankan pentingnya mematuhi tata tertib di sekolah dan pentingnya menjadi murid dengan pribadi yang baik tanpa melanggar norma masyarakat atau aturan yang berlaku. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana cara berkolaborasi antara sekolah, orang tua, wali murid, dan stakeholder melalui kegiatan parenting agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas, namun juga di rumah dan lingkungan tempat tinggal murid agar tercipta keselarasan dan menumbuhkan budaya positif kapanpun dan dimanapun. Rancangan aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah tabel rancangan aksi nyata. Latar belakang.
Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan sekolah, kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh pihak dari Bapak dan Ibu guru, karyawan, dan wali murid harus berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tujuan: mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, dan berkolaborasi bersama-sama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tolak ukur: tersusunnya keyakinan sekolah, tersusunnya keyakinan kelas, terimplementasikannya segitiga restitusi secara konsisten, dan munculnya motivasi intrinsik pada murid dengan minimnya pelanggaran yang dilakukan murid di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah membuat keyakinan kelas dan berbagi praktik baik budaya positif di komunitas belajar sekolah. Dukungan yang dibutuhkan yakni dukungan dari Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah, kolaborasi Bapak dan Ibu guru karyawan, murid sebagai subjek pembelajaran, dan kerjasama dengan orang tua atau wali murid dan stakeholder di sekolah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Waktu pelaksanaan: rencana membuat keyakinan kelas pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 dan rencana berbagi praktik baik di Kombel Garda Cita pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Modul ini menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat para guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Semoga senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.